jiwa yang terpilih. Pernahkah Anda merasa bahwa segala hal yang Anda impikan terasa terlalu jauh untuk dijangkau? Bahwa mewujudkan kehidupan yang Anda inginkan seolah memerlukan usaha besar, ritual rumit, dan perjuangan tanpa henti untuk menaikkan getaran energi Anda. Narasi seperti ini seringkali membuat kita merasa bahwa manifestasi adalah sebuah ilmu sihir yang hanya bisa dikuasai oleh segelintir orang terpilih. Namun, bagaimana jika kenyataannya jauh lebih sederhana? Bahkan begitu sederhana, sampai-sampai banyak orang melewatkannya begitu saja. Di dalam medan kuantum, sebuah jaringan tak terbatas dari kemungkinan realitas, hidup Anda sedang berlangsung. Medan ini tidak merespons usaha keras Anda, melainkan resonansi dan keselarasan Anda. Namun, kebanyakan orang mendekati proses manifestasi seolah itu adalah sebuah pertempuran. Mereka memaksakan afirmasi yang tidak mereka yakini, membayangkan hasil yang sebenarnya mereka ragukan, dan berusaha mati-matian untuk berpikir positif, padahal tubuh mereka masih terikat pada rasa takut, kekurangan, dan stres. Itulah sebabnya semuanya justru menjadi kontraproduktif. Dalam video ini, kita akan menyelami secara mendalam apa sebenarnya makna dari manifestasi kuantum dan mengapa pendekatan yang sederhana justru jauh lebih efektif. Jika Anda merasakan getaran energi yang selaras dengan narasi ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung channel ini melalui Super Thanks. Dukungan Anda adalah bahan bakar kami untuk terus menyebarkan inspirasi dan kesadaran ke seluruh penjuru dunia. Realitas kuantum, dunia di balik mata. Di balik dunia fisik yang kita lihat dengan mata, terdapat medan kuantum yang tak kasat mata, sebuah jaringan kemungkinan tanpa batas yang terbentuk dari energi, bukan materi. Dalam realitas ini, segala hal belum berbentuk. Ia masih berupa potensi, seperti benih yang belum tumbuh, menunggu untuk dipilih dan diwujudkan oleh kesadaran. Medan ini tidak bekerja dengan hukum sebab akibat biasa seperti dunia 3 dimensi kita, melainkan dengan hukum resonansi, hukum keselarasan energi. Ketika Anda selaras dengan frekuensi tertentu, Anda tidak sekadar menarik hal itu ke dalam hidup Anda. Anda berpindah ke realitas di mana hal itu sudah menjadi bagian dari keberadaan Anda. Di dalam medan kuantum ini, setiap kemungkinan sudah ada. Versi diri Anda yang sukses, penuh cinta, sehat, dan berkelimpahan sudah eksis bersamaan dengan versi yang gagal, kesepian, dan kekurangan. Apa yang menentukan versi mana yang Anda alami bukanlah keberuntungan atau nasib, melainkan getaran energi yang Anda pancarkan secara konsisten. Getaran ini muncul dari gabungan pikiran Anda, emosi Anda, dan bagaimana tubuh Anda merespons kenyataan di sekitar. Jika Anda merasa damai dan penuh keyakinan akan masa depan, medan kuantum akan merespons dan menyelaraskan realitas Anda sesuai getaran itu. Tetapi, jika Anda terus berada dalam kecemasan, rasa takut, atau keyakinan bahwa Anda kekurangan, medan itu pun akan memantulkan hal yang sama. Sayangnya, kebanyakan orang mencoba menciptakan perubahan dari posisi kekurangan. Mereka mengatakan ingin cinta, tetapi merasa tak layak dicintai. Mereka memvisualisasikan kelimpahan, namun hati mereka masih dikuasai rasa takut akan kekurangan. Tubuh mereka menegang, napas mereka dangkal, dan sistem saraf mereka berada dalam mode bertahan. Inilah sinyal sejati yang dibaca oleh medan kuantum, bukan kata-kata manis, bukan afirmasi, bukan lamunan. Ketika Anda memaksakan diri untuk berpikir positif, tetapi tubuh dan jiwa Anda tidak selaras, hasilnya adalah gesekan, bukan manifestasi. Kunci dari realitas kuantum bukanlah kekuatan otot atau kerasnya niat, tetapi kepastian batin yang tenang dan mendalam. Manifestasi sejati terjadi bukan ketika Anda mengejar realitas baru,
Tetapi ketika Anda menyatu secara sadar dan emosional dengan versi diri yang sudah memilikinya, bukan tentang mencoba mengubah dunia di luar diri Anda, tetapi tentang menyelaraskan dunia di dalam diri Anda agar sesuai dengan realitas yang Anda pilih. Ketika Anda menjadi sinyal yang sesuai, Anda tidak perlu menarik apapun. Anda akan tinggal dalam versi dunia yang memang sudah mengandung hal itu. Dan disinilah kekuatan sejati Anda dimulai, bukan dari kerja keras, tetapi dari kesadaran yang selaras. Anda adalah sinyalnya. Medan kuantum tidak menanggapi keinginan, melainkan keberadaan. Ia tidak membaca permintaan yang diucapkan dengan suara, melainkan frekuensi batin yang terpancar dari seluruh sistem tubuh dan kesadaran Anda. Anda bisa mengucapkan afirmasi sebanyak apapun setiap hari. Saya kaya, saya sehat, saya dicintai. Tetapi jika sistem saraf Anda masih bergetar dalam mode bertahan, jika tubuh Anda masih tegang karena trauma masa lalu, dan jika batin Anda belum sungguh-sungguh percaya akan apa yang Anda katakan, maka sinyal sejati yang dipancarkan justru adalah ketakutan, keraguan, dan ketidakyakinan. Itulah yang dibaca oleh medan kuantum, dan itulah yang tercermin kembali kepada Anda dalam bentuk realitas. Sinyal bukan hanya tentang pikiran sadar, tetapi juga tentang kondisi bawah sadar Anda, tentang perasaan terdalam yang tidak selalu Anda sadari. Jika ada konflik antara apa yang Anda katakan dan apa yang Anda rasakan, maka realitas akan mengikuti getaran yang paling kuat, yaitu perasaan yang tersembunyi namun dominan. Inilah mengapa penyembuhan emosional sangat penting dalam proses manifestasi. Anda tidak bisa melangkah ke kenyataan baru dengan membawa luka lama yang belum disembuhkan. Tubuh, pikiran, dan emosi harus beresonansi dalam harmoni, karena sinyal yang paling murni lahir dari keselarasan total antara ketiganya. Manifestasi sejati bukan tentang mendapatkan, tetapi tentang menciptakan ruang dalam diri Anda untuk menerima. Ketika Anda sudah menjadi versi diri yang merasa cukup, merasa utuh, merasa layak tanpa syarat, maka semesta pun mulai mencerminkan itu dalam bentuk fisik. Perasaan cukup bukanlah hasil dari memiliki, melainkan sebab dari memiliki. Anda tidak menjadi damai karena dunia tenang, tetapi dunia menjadi tenang karena Anda sudah damai. Ini bukan logika biasa, melainkan logika kuantum, di mana perubahan batin mendahului perubahan kenyataan. Maka, pertanyaan mendasar dalam perjalanan Anda bukanlah tentang bagaimana cara menarik sesuatu ke dalam hidup saya, melainkan apa sinyal yang sedang saya pancarkan saat ini. Dan lebih dalam lagi, siapa saya jika saya sudah memiliki hal itu? Dengan berperilaku, berpikir, merasa, dan bahkan bernapas seperti seseorang yang sudah mengalami kenyataan impian itu, Anda mengubah posisi getaran Anda. Bukan sebagai pencari, tetapi sebagai magnet. Anda tidak lagi mengejar kenyataan itu di luar diri Anda, karena Anda sudah menjadi kanal di mana kenyataan itu muncul dan berwujud. Disinilah letak kekuatan Anda, bukan dalam kata-kata, tapi dalam keberadaan Anda yang utuh. Kesadaran penuh versus pikiran terpecah. Kita hidup dalam dua lapisan kesadaran, pikiran sadar yang logis dan rasional, serta pikiran bawah sadar yang menyimpan program, pola, dan ingatan emosional dari seluruh perjalanan hidup kita. Masalahnya, banyak orang hanya bekerja dengan lapisan yang tampak di permukaan, pikiran sadar. Mereka menulis afirmasi, membayangkan kekayaan, dan menetapkan niat untuk sukses. Namun, jika di dalam bawah sadar, mereka masih ada keyakinan bahwa dunia tidak aman, bahwa diri tidak layak, atau bahwa hidup selalu penuh perjuangan, maka semua niat itu menjadi suara lemah yang kalah oleh gema trauma yang belum selesai. Hasilnya, sinyal yang keluar ke medan kuantum menjadi kacau, berlawanan arah, dan tidak stabil.
Pikiran bawah sadar adalah fondasi tempat semua pengalaman Anda tertanam dan disimpan. Di sanalah terdapat luka masa kecil, ketakutan yang tidak pernah diucapkan, dan kepercayaan mendalam yang terbentuk bahkan sebelum Anda bisa berbicara. Jika Anda belum menyentuh dan menyembuhkan fondasi ini, maka keinginan sadar Anda tidak memiliki dukungan energetik untuk menjadi kenyataan. Medan kuantum bukan hanya membaca niat Anda, ia merespons integritas batin Anda. Semakin besar jurang antara apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan dalam-dalam, semakin sulit Anda menciptakan realitas yang Anda inginkan. Kesadaran penuh berarti membawa cahaya perhatian bukan hanya ke apa yang Anda pikirkan, tetapi juga ke apa yang Anda rasakan di tubuh Anda, apa yang Anda percayai secara diam-diam, dan apa yang masih belum selesai di dalam batin Anda. Ini adalah proses penyatuan, mengintegrasikan pikiran sadar, tubuh, emosi, dan intuisi agar berada dalam satu frekuensi yang utuh. Ketika tubuh merasa aman, ketika hati terbuka tanpa rasa takut, dan ketika pikiran tidak lagi bertentangan dengan jiwa, maka Anda mulai memancarkan sinyal yang jernih, kuat, dan stabil. Sinyal seperti inilah yang mampu menciptakan perubahan nyata dalam kenyataan fisik. Jadi, kunci dari manifestasi sejati bukanlah tentang berusaha keras mengubah dunia luar, tetapi menyembuhkan keretakan di dunia dalam. Pikiran yang terpecah menciptakan realitas yang terpecah pula, penuh harapan namun diliputi ketakutan, penuh impian namun dibayangi keraguan. Sebaliknya, kesadaran yang utuh, yang berdamai dengan masa lalu dan percaya pada masa depan akan menciptakan realitas yang selaras. Anda tidak perlu memaksa kenyataan untuk berubah. Anda hanya perlu menjadi ruang yang cukup bersih dan jernih bagi kenyataan baru untuk masuk dan tinggal. Ketika usaha digantikan oleh keberadaan. Dalam hidup, ada momen-momen yang terasa magis, di mana sesuatu datang tanpa rencana, tanpa perjuangan berat, dan tanpa manipulasi waktu atau strategi. Anda tiba-tiba mendapat kabar baik, bertemu seseorang yang membawa perubahan besar, atau merasa damai walau tak ada alasan logis. Fenomena ini bukan kebetulan semata. Ia terjadi saat Anda secara tidak sadar berada dalam keadaan terbuka. Dalam kondisi tersebut, Anda tidak sedang mengejar, tidak sedang menolak, melainkan membiarkan aliran kehidupan bekerja melalui Anda. Anda berada dalam getaran penerimaan, bukan sebagai bentuk pasif, tetapi sebagai bentuk kesadaran tinggi yang tidak mencampuri keteraturan semesta. Kekuatan dari keberadaan ini muncul ketika Anda mampu melepaskan pemaksaan yang lahir dari ketakutan. Kita diajari untuk mengejar impian dengan kerja keras terus-menerus, seolah-olah nilai diri kita ditentukan dari seberapa sibuk kita. Tapi, medan kuantum atau realitas energi tidak tunduk pada konsep kerja keras dalam artian fisik semata. Ia tunduk pada getaran Anda, pada ketenangan batin, pada kepercayaan yang dalam, dan pada kehadiran yang total. Ketika Anda hadir, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan energetik, Anda menciptakan ruang di mana sinkronisitas dan keajaiban bisa masuk tanpa hambatan. Pikiran logis seringkali memberontak terhadap konsep ini. Ia ingin urutan, kepastian, dan peta jalan. Tapi kehidupan tidak selalu bekerja seperti instruksi manual. Kehidupan lebih seperti tarian energi, terkadang cepat, kadang lambat, namun selalu selaras ketika Anda mengikuti iramanya. Saat Anda mencoba mengontrol ritme itu, Anda menciptakan ketegangan. Tapi, ketika Anda cukup tenang untuk mengikuti irama alaminya, Anda mulai melihat bahwa apa yang Anda cari justru datang menghampiri, seringkali dengan cara yang tidak Anda duga. Ini bukan berarti Anda menjadi pasif, melainkan sadar kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Dan dalam keheningan itulah kekuatan terbesar Anda terletak. Latihan tertinggi bukanlah tentang seberapa banyak afirmasi yang Anda ucapkan atau seberapa lama Anda bermeditasi. Latihan sejati adalah kehadiran utuh di momen ini,
tanpa penghakiman, tanpa kebutuhan untuk memperbaiki, hanya menjadi. Saat Anda bernapas dengan sadar, saat Anda menyadari ketegangan dalam tubuh dan melepaskannya dengan lembut, saat Anda menerima bahwa saat ini adalah cukup, maka Anda mengirimkan sinyal paling jernih kepada semesta. Dan dari sinyal itu, realitas pun menyesuaikan diri. Kehadiran bukanlah ketiadaan tindakan, tetapi bentuk terdalam dari energi kreatif yang membentuk dunia. Hidup sebagai praktik, bukan proyek. Manifestasi sejati bukanlah sebuah proyek sekali, jadi yang bisa diselesaikan dalam hitungan hari atau minggu. Ia adalah sebuah proses berkelanjutan yang melekat pada cara kita menjalani hidup, sebuah praktik batin yang memerlukan kesabaran dan ketekunan. Setiap hari memberikan kita kesempatan baru untuk mengatur ulang frekuensi energi kita, merawat luka-luka batin yang mungkin masih tersembunyi, dan memperkuat getaran diri agar tetap selaras dengan visi hidup yang kita dambakan. Seperti seorang seniman yang mengukir karyanya secara perlahan, kita membangun realitas bukan dengan terburu-buru, tapi dengan konsistensi dalam kesadaran dan kehadiran. Alih-alih terus bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan impian saya, yang cenderung membawa kita ke pola pikir, mengejar, dan merasa kurang, mulailah beralih ke pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana saya bisa lebih hadir hari ini? Pertanyaan ini mengarahkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam tubuh, dalam napas, dan dalam setiap niat yang kita tanamkan. Hadir dalam rasa syukur atas apa yang sudah ada, bukan dalam keluhan atas apa yang belum tercapai. Hadir dalam keutuhan diri, bukan dalam rasa kekurangan yang mengikis energi. Dengan demikian, kita menciptakan ruang batin yang memungkinkan keajaiban dan kelimpahan masuk dengan alami. Ketika praktik keselarasan ini menjadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari, manifestasi bukan lagi sesuatu yang kita kejar sebagai tujuan eksternal, melainkan menjadi sebuah realitas yang mengalir dengan mudah dan alami. Kita berhenti berusaha memanipulasi keadaan di luar dan mulai mengalir selaras dengan arus kehidupan. Proses ini mengajarkan kita bahwa manifestasi terbaik lahir dari keadaan menjadi yang otentik, bukan dari tindakan paksaan atau tekanan berlebihan. Dengan begitu, setiap langkah dalam hidup menjadi ekspresi nyata dari versi diri kita yang paling sejati dan selaras. Ingatlah bahwa semakin kita menyederhanakan pendekatan kita terhadap hidup dan manifestasi, semakin cepat dan lancar pula segala hal mulai terjadi. Ini bukan tanda bahwa kita menyerah, melainkan bukti bahwa kita telah memasuki frekuensi harmonis dengan takdir terbaik kita. Kesederhanaan dalam praktik hadir dan bernafas dengan sadar justru membuka pintu bagi energi kreatif yang melampaui usaha keras yang penuh tekanan. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang proyek besar yang harus dirampungkan, melainkan tentang perjalanan yang terus tumbuh dan berkembang, di mana setiap momen adalah kesempatan baru untuk memilih frekuensi yang mendekatkan kita pada impian dan kesejahteraan sejati. Terakhir, saat ini, kekuatan terbesar yang Anda miliki bukan berasal dari faktor eksternal, bukan nasib, bukan keberuntungan, juga bukan orang lain. Kekuatan itu ada dan tumbuh di dalam diri Anda sendiri, hadir dalam setiap detik kesadaran yang Anda miliki. Ia tercermin dalam kehadiran Anda yang utuh, dalam energi yang Anda pancarkan melalui pikiran, perasaan, dan tindakan kecil sehari-hari. Bahkan di tengah ketidakpastian dan tantangan dunia luar yang tampak kacau, kekuatan batin inilah yang mampu membawa transformasi sejati, membuka pintu-pintu baru menuju hidup yang penuh makna dan kelimpahan. Jika narasi ini menyalakan percikan kesadaran baru dalam diri Anda, beri ruang dan waktu untuk terus menyelami perjalanan penuh keajaiban ini. Kesadaran bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses pembelajaran dan pertumbuhan yang tiada henti.
Jangan lupa untuk menjadi bagian dari komunitas ini dengan subscribe channel kami, mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan inspirasi berikutnya, dan memberikan dukungan melalui Super Thanks. Bersama, kita membangun jaringan jiwa yang kuat, saling mendukung, dan terus menginspirasi dalam pencapaian keselarasan dan kebahagiaan sejati. Karena pada dasarnya, manifestasi kuantum bukanlah tentang berusaha mengontrol segala hal di luar diri Anda. Ia bermula dari koherensi, yakni keselarasan dan keharmonisan yang tercipta saat pikiran, tubuh, dan jiwa Anda bekerja sebagai satu kesatuan utuh. Manifestasi terbaik lahir dari keadaan menjadi yang murni, dari energi yang selaras dengan tujuan terdalam Anda. Maka, perjalanan menuju kehidupan yang Anda impikan dimulai dari satu titik sederhana namun sangat kuat dari Anda sendiri.